Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gifari. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menerangkan pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat terbuka. Bahasa ini mampu menerima unsur-unsur asing maupun daerah sehingga semakin memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun pengaruh dari hal lain seperti agama, teknologi, politik, dan sebagainya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya kontak bahasa, sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian apa pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Bahasa asing yang memberi pengaruh kosakata dalam bahasa Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Masuknya unsur-unsur asing ini secara historis juga sejalan dengan kontak budaya antar bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa pemberi pengaruh. Seperti mula-mula bahasa Sanskerta sejalan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia sejak sebelum bahasa Indonesia memunculkan identitasnya sebagai bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Arab, karena eratnya hubungan keagamaan dan perdagangan antara masyarakat Timur Tengah dengan bangsa Indonesia. Lalu bahasa Belanda yang sejalan dengan masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Kemudian bahasa Inggris yang berjalan hingga sekarang. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah semakin intensifnya hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi antara bangsa Indonesia dengan masyarakat pengguna bahasa Inggris. 2. Pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahap berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah Sunda, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Jawa, dan tinggalnya di kalangan orang-orang Betawi. Dalam mengucapkan sebuah kata, misalnya, kenapa? Sang ibu yang berasal dari Sunda mengucapkannya kunaon, sedangkan bapaknya mengucapkan ngopo, dan di lingkungan sekitarnya kata kenapa diucapkan dengan kenape. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi sang anak untuk memilih ucapan apa yang akan digunakan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbedanya bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Beberapa kata dari bahasa daerah juga diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku, antara lain kata nyeri dan kata kiat, yang mana kata nyeri merupakan kata dari bahasa Sunda dan kiat merupakan kata dari bahasa Minangkabau. Lalu, apa dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia? Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yaitu satu, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Dua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Empat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Adapun dampak negatifnya, satu, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh bahasa daerah yang lain. Seperti bahasa Jawa sulit dipahami oleh orang Sunda. Dan sebaliknya. Dua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Tiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena banyaknya kesamaan kosakata. Lalu, apa jati diri bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah.
Dengan ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok ini pula lah dapat dibedakan mana bahasa Indonesia, mana bahasa asing, ataupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan jenis kelamin. Kalau ingin menyatakan jenis kelamin, cukup diberikan kata keterangan petunjuk jenis kelamin. Misalnya, untuk manusia dipergunakan kata laki-laki atau pria dan perempuan atau wanita. Untuk hewan dipergunakan kata jantan dan betina. Jika dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta, untuk menyatakan jenis kelamin digunakan dengan cara perubahan bentuk kata. Contohnya, singa laki-laki, lion. Singa perempuan, lioness. Kalau dalam bahasa Arab, ada mukminin, ada mukminat. Ada muslimin, ada muslimat. Kalau dalam bahasa Sanskerta, ada siswa, ada siswi. Ada putra, ada putri. Kemudian B. Bahasa Indonesia mempergunakan kata tertentu untuk menunjukkan jamak. Artinya, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan jamak. Untuk menyatakan jamak, bahasa Indonesia menggunakan kata segala, seluruh, para, semua, sebagian, dan kata bilangan 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya, segala urusan, seluruh tenaga, para siswa, semua persoalan, sebagian pendapat, beberapa anggota, 2 teman, 3 pohon, 4 mobil, dan seterusnya. Adapun dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, bentuk boys jamaknya, bentuk boy jamaknya boys, book jamaknya books. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan bentuk kata. Kemudian saya, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan waktu. Nah, pokok inilah yang juga membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya. Dalam bahasa Inggris misalnya, kita menemukan bentuk kata eat, makan, menyatakan waktu sekarang. Kemudian eating, untuk menyatakan sedang. Dan eaten, untuk menyatakan waktu lampau. Bentuk kata seperti ini tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Untuk menyatakan waktu dalam bahasa Indonesia cukup ditambahkan kata akan, sedang, telah, sudah, atau kata keterangan waktu, kemarin, seminggu yang lalu, hari ini, tahun ini, besok, besok lusa, bulan depan, dan sebagainya. Kemudian D. Susunan kelompok kata dalam bahasa Indonesia biasanya mempergunakan hukum di-M. Hukum diterangkan, menerangkan. Yaitu kata yang diterangkan di muka yang menerangkan, M. Kelompok kata rumah sakit, jam tangan, mobil mewah, baju renang, kamar rias merupakan contoh hukum di M ini. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Indonesia juga mengenal lafal baku, yaitu lafal yang tidak dipengaruhi oleh lafal asing dan atau lafal daerah. Apabila seseorang menggunakan bahasa Indonesia lisan, dan lewat lafalnya dapat diduga atau dapat diketahui dari suku mana ia berasal, maka lafal orang itu bukanlah lafal bahasa Indonesia baku. Dengan kata lain, kata-kata bahasa Indonesia baku harus bebas dari pengaruh lafal asing atau lafal daerah. Kemudian, apa kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Sedangkan bahasa asing merupakan bahasa negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial.
bahasa asing ini tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai sebuah bahasa yang asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan bahasa Indonesia yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Kemudian, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah penggunaan bahasa asing di Indonesia sudah tidak aneh lagi. Bahkan, sekarang bahasa asing hampir menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, bahasa asing menjadi sebuah tuntunan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Tidak terlepas dari fungsi sebagai alat penghubung antar bangsa, sebagai alat pemanfaatan dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Bahasa asing memberikan dampak positif bagi penggunanya, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahasa asing juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak negatifnya yaitu mulai berkurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib untuk difahami. Dapat kita ketahui, bahasa Indonesia sekarang ini sudah tercampur dengan bahasa-bahasa asing. Berbagai alasan menghampiri kenapa warga Indonesia lebih suka menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Salah satu alasannya karena menurut mereka menggunakan bahasa asing lebih memiliki nilai. Bahkan kita mencari pekerjaan pun banyak yang menyarankan harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, saran saya, kita sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai mahasiswa, sebaiknya kita memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita pun harus memupuk diri kita serta generasi muda lainnya agar bangga terhadap bahasa Indonesia sehingga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Banyak kurang lebihnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.